Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang fungsi komposisi bagian ketiga. Ini materi matematika kelas 10 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang fungsi komposisi bagian yang ketiga ya. Ini materi matematika kelas 10 SMA ya, materi matematika wajib ya adik-adik. Di mana materi matematika wajib ini dipelajari untuk anak-anak peminatan matematika dan IPA, juga dipelajari oleh siswa-siswi peminatan ilmu-ilmu sosial. Oke adik-adik, kita langsung saja fungsi komposisi bagian ketiga ini, dimana pada bagian pertama kita sudah bahas jika diketahui fungsi f(x) dan g(x), yaitu fungsi depan dan belakang. Terus yang ditanya fungsi komposisinya itu di bagian 1. Oke, bagi adik-adik yang ingin melihat videonya silakan diklik di pojok kanan atas ya, fungsi komposisi bagian 1. Di bagian kedua kita sudah bahas jika diketahui fungsi komposisi dan fungsi depan, kemudian ditanya fungsi belakangnya. Oke, bagi adik-adik yang ingin melihatnya juga silakan klik di pojok kanan atas. Oke adik-adik, sekarang di bagian ketiga ini ya, ini yang agak menantang sedikit dibanding bagian pertama dan yang kedua ya adik-adik. Untuk bagian yang ketiga ini diketahui fungsi komposisi, misalnya F bundaran GX, fungsi komposisinya yang diketahui lagi fungsi belakang ya. Ini kita sebut biar mudah untuk mengingatnya ya. Ya, cara mudah mengingatnya, ini fungsi depan, ini fungsi belakang ya. Kalau F bundaran GX fungsi komposisinya. Jadi kalau Fx saja fungsi depan, Gx fungsi belakang. Jadi ini diketahui fungsi komposisinya dan fungsi belakang, yang ditanya fungsi depan. Nah, ini Fx-nya fungsi depan jika diketahui F bundaran Gx dan Gx. Tetapi jika diketahui G bundaran Fx, berarti Fx ini fungsi belakang diketahui, yang ditanya Gx fungsi depan. Jadi sekarang fokus jika ditanyakan fungsi depan. Oke adik-adik. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas satu contoh soal ya. Contoh soal yang pertama ini, jika diketahui Gx X tambah 1 dan F bundaran Gx X kuadrat tambah 3X tambah 1, maka tentukan fungsi Fx-nya. Apakah X kuadrat tambah 5X tambah 5, atau X kuadrat tambah X kurang 1, atau X kuadrat tambah 4X tambah 3, atau X kuadrat tambah 6X tambah 1, atau X kuadrat tambah 3X kurang 1. Kita cari ya adik-adik. Caranya seperti ini adik-adik. Adik-adik buat dulu F bundaran Gx-nya. Ya, masukkan nilai fungsi komposisinya, yaitu X kuadrat tambah 3X tambah 1. Oke, kemudian yang fungsi belakangnya yaitu Gx-nya ini adik-adik misalkan dengan sesuatu ya. Misalkan X tambah 1 itu adik-adik misalkan dengan A. Ya, boleh saja adik-adik misalkan dengan huruf lain, P, Y, B, dan sebagainya. Asal jangan X. Kenapa? Kalau X nanti adik-adik akan keliru karena ini kan X juga. Ya, lebih mudahnya adik-adik misalkan dengan huruf yang lain selain X ya. Biasanya di buku-buku A atau P ya adik-adik yang sering dipakai ya. Jadi kita pakai di sini A ya. Oke. Sehingga kita jadikan X sama dengan di sini A, ini satunya pindah ke sini jadi kurang. Jadi X sama dengan A kurang 1. Kita jadikan X sama dengan ini tujuannya agar bisa disubstitusi ke X ini. Ya.
Oke. Jadi fungsi belakangnya X tambah 1 kita misalkan dengan sesuatu dan kita jadikan X sama dengan. Ya, ini fungsi Gx-nya X tambah 1 ini. Kemudian kita substitusikan. Ya, kita substitusikan X sama dengan A kurang 1 ini ke yang saya lingkar merah ini ya, ke X ini. Sehingga fungsinya menjadi fungsi, nanti didapat fungsi depannya langsung ya, didapat fungsi depannya tapi dalam fungsi A. Ya, karena ini A ya. Oke, kita masukkan adik-adik X-nya kita ganti dengan A kurang 1. X-nya kita ganti A kurang 1. Ini kuadratnya tetap ada. 3. X-nya ganti A kurang 1. Tutup kurung. Ini ada tambah 1 ya adik-adik. Tambah 1 kita buat di sini. Ya, kita ulang di sini FA-nya. A kurang 1 kuadrat tambah 3. A kurang 1 tambah 1. Oke. Ini 3 ya adik-adik. Oke, kita kalikan ke dalam ya. A kurang 1 kuadrat itu kan A kurang 1 kali A kurang 1. Oke, ini kalikan ke dalam. Jadi A kuadrat. Ini jadi min A. Ini jadi min A. Ini jadi plus 1. Jadi A kuadrat min 2A plus 1. Oke, kita pindahkan ke sini. Ya. A kuadrat min 2A plus 1. Jadi A kurang 1 kuadrat itu jadi A kuadrat min 2A plus 1. Kemudian adik-adik kalikan ke dalam ini 3 dengan A kurang 1. 3 kali A 3A positif 3A. 3 kali min 1 min 3. Hati-hati adik-adik ya, sering siswa itu 3A kurang 1 di sini. Sering lupa mengalikan dengan 3. Bahwa 3 ini milik A juga milik negatif 1. Kemudian tambah 1 ini jangan tinggal. Oke, sehingga menjadi A kuadrat. Yang komponen A dengan komponen A adik-adik selesaikan. Atau yang variabelnya A dengan variabelnya A. Ya, yaitu min 2A plus 3A. Min 2 plus 3 kan plus 1. Jadi plus 1A. Kemudian yang tidak ada A yaitu 1 kurang 3 tambah 1. Ya, 1 tambah 1 2. 2 kurang 3 negatif 1. Jadi negatif 1. Oke, seperti itu adik-adik. Yang kuadrat sendiri, yang variabel A dikumpulkan. Yang tak ada variabel dikumpulkan, diselesaikan. Sehingga ya inilah FA-nya. Sedangkan yang ditanya Fx adik-adik tinggal ganti A-nya dengan X terakhir kali. Jadi X kuadrat tambah X kurang 1. Jadi fungsi Fx-nya adalah X kuadrat tambah X kurang 1. Jawabannya B. Seperti itu adik-adik. Adik-adik kita lihat contoh yang kedua. Dari fungsi F memetakan R ke R. Ini bacanya F memetakan R ke R dan G memetakan R ke R. Diketahui bahwa Fx-nya 2x kurang 3 dan G bundaran Fx-nya 4x kuadrat kurang 16x tambah 18. Maka G ditentukan oleh Gx sama dengan titik-titik. Oke, yang ditanya fungsi Gx yaitu fungsi depan. Lihat sini adik-adik. G-nya fungsi depan. Berarti caranya sama seperti contoh 1 tadi adik-adik. Jadi adik-adik buat dulu fungsi komposisinya. G bundaran Fx sama dengan 4x kuadrat kurang 16x tambah 18. Kemudian adik-adik misalkan yang 2x kurang 3 ini fungsi belakangnya itu sebagai A. Ya, 2x kurang 3 sama dengan A. Boleh yang lain ya adik-adik. Sehingga 2x sama dengan A ini 3 pindah jadi tambah 3. Sedangkan kita mau jadikan X sama dengan A tambah 3 per 2. Oke, berbeda dengan tadi ini ada pecahan per 2-nya ya adik-adik. Oke, kita masukkan ya adik-adik. Sehingga ini kan dalam fungsi A nanti ya. Yang ditanya fungsi depan yaitu Gx langsung GA. Oke, 4 dalam kurung X-nya ini kita ganti dengan
Setiap X ini kita ganti dengan A tambah 3 per 2. Jadi di sini A tambah 3 per 2 kuadrat kurang 16. A tambah 3 per 2 tambah 18. Oke adik-adik. Ini kan 2 pangkat 2 kan 4 ini adik-adik. Ya. 2 pangkat 2 4. Jadi bisa dicoret dengan yang ini. Ya. Kemudian 16 juga bisa dicoret dengan 2, hasilnya 8. 16 bagi 2 8. Sehingga menjadi ya kita tulis GA-nya A tambah 3 kuadrat. Ya ini tetap ada A tambah 3 kuadrat karena yang dicoret hanya 2 kuadrat tadi ya adik-adik. 2 kuadrat dengan 4. Ini ada kuadratnya kurang. 16 bagi 2 tadi 8, jadi kita kalikan 8-nya ke dalam. Tapi kalau adik-adik mau tulis dulu 8 dalam kurung A tambah 3 pun tak masalah ya, biar lebih jelas. Tambah 18, baru kita kali-kalikan ya adik-adik. Sehingga GA sama dengan, ini A tambah 3 pangkat 2, ini kan artinya A tambah 3 kali A tambah 3 ya. Kita kalikan ya adik-adik. A kuadrat tambah 3A tambah 3A tambah 9. Sehingga A kuadrat tambah 6A tambah 9. Jadi kita tulis di sini A kuadrat tambah 6A tambah 9. Ya, ini kita kalikan ke dalam. Ya, negatif 8A kurang 24 tambah 18. Oke. A kuadrat ya tak punya kawan ya, sedangkan yang variabelnya A ini ada kawannya negatif 8A dengan positif 6A. 6 kurang 8 negatif 2, negatif 2A. Ini 9 tambah 18 hasilnya 27 dikurang 24 hasilnya plus 3. Oke, plus 3. Inilah GA-nya. Sedangkan yang ditanya GX. Ganti A-nya dengan X, sehingga hasilnya E kuadrat kurang 2X tambah 3. Sehingga GX sama dengan E kuadrat kurang 2X tambah 3. Hasilnya E. Seperti itu adik-adik. Kita lihat contoh yang ketiga. Fungsi G memetakan R ke R ditentukan GX sama dengan X tambah 3. Dan fungsi F memetakan R ke R sehingga F bundaran GX X kuadrat tambah 11X tambah 20. Oke adik-adik, ini adik-adik lihat. Ini GX. GX fungsi belakang. Yang ditanya Fx tambah 1. Berarti kita cari dulu Fx. Berarti fungsi depan. Ya, kita cari seperti contoh 1 dan 2. Tapi nanti dapatnya Fx. Terakhir baru kita ganti X-nya dengan X tambah 1. Oke adik-adik, kita kerjakan. F bundaran GX kita tulis dulu. X kuadrat tambah 11X tambah 20. Sedangkan fungsi belakangnya ya. Fungsi belakangnya kita misalkan dengan A. X tambah 3 sama dengan A sehingga X sama dengan A kurang 3. Jadi A kurang 3 ini kita substitusikan ke setiap X-nya sehingga di sini menjadi FA. Oke. X-nya kita ganti A kurang 3 kuadrat tambah 11 A kurang 3 tambah 20. Oke adik-adik. Kita kuadratkan ya A kurang 3 kuadrat. A kurang 3 kali A kurang 3. A kuadrat min 3A min 3A plus 9. Sehingga A kuadrat kurang 6A tambah 9 ya. Karena negatif tambah negatif 3 hasilnya negatif 6. Sehingga A kurang 3 kuadrat ini kita ganti dengan A kuadrat kurang 6A tambah 9 ya. Ini pengganti dari A kurang 3 kuadrat. Kemudian 11 kali A kurang 3 ini ada kali ke dalam. Jangan lupa ya. 11 dikali A dikali juga min 3. Jadi 11A kurang 33. 11 kali A 11A. 11 kali min 3 min 33. Tambah 20 yang ini adik-adik ya. Oke, A kuadrat tak ada kawan. Negatif 6A punya kawannya yaitu 11A. 11 kurang 6 berarti adik-adik hasilnya positif 5A. Kemudian 29 tambah 20, 29 kurang 33. Hasilnya negatif 4. Inilah
FA. Jadi Fx-nya X kuadrat tambah 5X kurang 4. Itu Fx. Yang ditanya Fx tambah 1. Jadi X-nya diganti X tambah 1. Jadi Fx tambah 1 sama dengan X tambah 1 kuadrat tambah. Jadi setiap X ini kita ganti dengan X tambah 1. X tambah 1 kuadrat tambah 5 kali X tambah 1 kurang 4. X tambah 1 kuadrat ini kita kalikan ya adik-adik. X tambah 1 kali X tambah 1 seperti yang di atas ini. Ya, jadi X kuadrat tambah 1X tambah 1X tambah 1 ya. Ini X kuadrat. Ini 1X plus 1. Jadi X kuadrat tambah 2X tambah 1. Jadi X tambah 1 kuadrat ini kita ganti dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Oke, kemudian 5 kali X 5X. 5 kali 1 plus 5 kurang 4. Oke, kemudian adik-adik selesaikan. Yang ini yang 2X dengan 5X kawannya jadi 7X. Kemudian ini 1 tambah 5, 6. 6 kurang 4. 6 kurang 4, 2 plus 2. Sehingga Fx tambah 1 sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 2. Hasilnya adalah C. Seperti ini adik-adik. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi fungsi komposisi bagian 3 ini. Semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik, khusus adik-adik kelas 10 yang sedang mempelajari fungsi komposisi. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.